Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali, masih di materi pertemuan kedua, definisi dan ruang lingkup psikologi. Kita lanjutkan ke poin ketiga. Tadi kita bicara tentang definisi di poin pertama. Poin kedua, kelemahan utama definisi psikologi yang ada dalam perspektif Islam. Nah, yang ketiga sekarang kita akan bicara tentang the field of psychology. Cabang-cabang psikologi apa sih yang ada dalam kajian psikologi? Oke. Misalkan untuk memahami manusia, kita butuh disiplin ilmu yang lain. Di sini ada yang namanya behavioral genetic. Ini artinya untuk memahami perilaku manusia, kita membutuhkan kajian genetika. Di sini misalkan studi tentang proses pewarisan trait-trait yang terkait dengan perilaku, tentang sifat-sifat. Kemudian bagaimana lingkungan itu mempengaruhi trait tersebut ditampilkan dalam keseharian. Itu yang pertama, behavioral genetic. Kemudian yang kedua, physiological psychology. Jadi untuk memahami perilaku proses mental manusia, kita bisa menyelidiki dasar-dasar biologisnya. Misalkan bagaimana pengaruh neurotransmitter tertentu terhadap perilaku agresif, terhadap kemampuan memori, dan seterusnya. Kemudian mungkin Anda masih ingat ketika mungkin masih kecil itu nanti minum obat tertentu ya supaya ingatannya kuat dan lain sebagainya. Nah, di sini berarti kajian bagaimana pengaruh obat-obatan terhadap sistem saraf. Kemudian dikaji juga dalam psikologi fisiologis itu adalah perkembangan sistem saraf, baik sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer. Kemudian, adakah perbedaan struktur dan fungsi menurut jenis kelamin? Perbedaan struktur dan fungsi otak menurut jenis kelamin. Artinya, apakah laki-laki punya struktur, punya fungsi yang berbeda dengan perempuan dalam hal bagian otak tertentu, misalkan yang dominan apanya, dan seterusnya. Yang berikutnya, jika Anda tertarik di bidang pendidikan, ada cabang psikologi yang namanya adalah, educational psychology. Psikologi pendidikan ini memusatkan perhatian terkait bagaimana proses belajar mengajar itu saling berinteraksi dan mempengaruhi kinerja sekolah, kinerja guru, kepala sekolah, murid, relasi orang tua dengan sekolah, dan seterusnya. Misalkan di sini bagaimana hubungan antara motivasi dengan performansi sekolah, bagaimana hubungan antara iklim sekolah dengan kinerja guru, kinerja kepala sekolah. Nah, nanti ada bagian-bagian dari psikologi cabang, subcabang psikologi pendidikan, ada yang namanya school psychology misalkan. Oke, jika Anda tertarik tentang bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sejak di dalam kandungan sampai saat-saat menghadapi kematian, maka Anda sedang mencoba memahami psikologi perkembangan. Studi tentang pertumbuhan fisik dan mental mulai dari lahir sampai lansia. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, bukan sejak lahir tapi sejak di dalam kandungan, prenatal itu ya. Misalkan yang spesifik tentang anak-anak ada child psychology. Anak-anak itu mulai dari mulai dari infansi 0 tahun sampai 1,5 tahun, kemudian ada toddlerhood 1,5 sampai 3 tahun, ada usia prasekolah, misalkan 3 sampai 6 tahun, ada usia middle childhood, anak SD 6 sampai 12 tahun, kemudian ya, itu ya. Kemudian ketika bicara tentang anak SMP, SMA, maka itu bicara tentang adolescent psychology, psikologi remaja. Nah, jika ingin lengkap tentang rentang perkembangan manusia sepanjang hayat,
maka ada kajian yang namanya lifespan psychology, atau ada yang menyebutnya lifespan developmental psychology. Kemudian, psikologi kan dikenal sebagai disiplin ilmu karena menyelenggarakan psikologi eksperimen. Nah, inilah dia experimental psychology. Jadi menyelenggarakan eksperimen, melakukan eksperimen pada proses-proses psikologis misalkan. Ada proses belajar, memori, sensasi persepsi, kognisi, motivasi, dan emosi. Oke. Yang berikutnya, ketika Anda tertarik bagaimana pengaruh kesaksian terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim atas kejahatan yang dilakukan oleh tersangka, nah di sini ada forensic psychology. Fokus pada permasalahan-permasalahan lehal, misalkan di sini menetapkan, menentukan, memutuskan bagaimana keakuratan kesaksian dari seorang misalkan yang baik itu saksi ahli, bisa saksi korban atau saksi orang-orang terdekat, ya. Oke. Menarik lagi misalkan ketika yang menjadi korban itu adalah misalkan orang yang cacat, misalkan tidak melihat atau tidak mendengar tapi melihat itu. Nah, hal yang seperti itu menarik untuk ini. Termasuk juga forensik psikologi tentang apakah misalkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh saksi itu adalah bohong apa tidak. Nanti di sana Anda berkenalan dengan lie detector. Kemudian berikutnya, jika Anda tertarik mengapa satu orang berbeda dengan orang lain dalam hal kepribadian, maka Anda bicara tentang psikologi kepribadian, personality psychology. Mengkaji bagaimana orang-orang berbeda dengan orang lain dalam hal trait, dalam hal sifat, dalam hal karakter misalkan. Misalkan ada yang namanya kecemasan. Ada orang yang sangat pencemas sekali, sehingga mungkin kalau dites itu trait anxiety-nya tinggi. Sebaliknya, ada orang juga yang cemasnya rendah, misalkan. Itu mungkin state anxiety-nya yang tinggi. Artinya dia cemas itu hanya pada situasi, bukan karena karakter bawaannya dia orang pencemas. Ada sociability, jadi kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, melakukan konformitas, misalnya. Beradaptasi terhadap lingkungan. Ada konsep yang namanya self-esteem, harga diri. Bagaimana harga diri itu misalkan mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi proses pengambilan keputusan misalkan. Meskipun nanti Anda kalau kaji lebih jauh itu ada yang mengkritik tentang konsep ini, harga diri ini. Salah satunya misalkan Christine Neff mengajukan bahwa harga diri itu seperti hanya untuk orang-orang tertentu. Misalkan contoh begini, bagaimana harga diri dengan orang yang gemuk, bagaimana harga diri dengan orang yang tanda petik tidak good looking misalkan. Nah itu kan seperti hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja. Nah, Christine Neff menawarkan alih-alih self-esteem, mending self-compassion. Ya. Self-compassion itu adalah menyayangi diri sendiri bahkan ketika kita punya sejumlah shortcoming, punya kelemahan. Kemudian ada orang yang ada konsep namanya need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Ya. Kemudian ada aggressiveness, jadi perilaku seseorang untuk dengan sengaja ingin merugikan orang lain. Nah, kalau Anda merugikan orang lain tidak sengaja itu bukan agresif, ya. Tapi kalau Anda melakukan, makanya di pengadilan, di yudikatif kan, kalau seseorang membunuh dengan sengaja, dengan tidak sengaja kan beda konsekuensi hukumnya. Nah, kemudian di semester ini juga Anda sudah mulai masuk ke psikologi sosial, yaitu mempelajari, mengkaji bagaimana orang mempengaruhi satu sama lain. Jadi misalkan perilaku Anda ketika Anda sendirian dan ketika Anda bersama orang lain. Contoh yang paling sering dicontohkan di psikologi sosial itu
yang lomba balap sepeda mengitari velodrome gitu ya, sendiri dibandingkan dengan ketika dia ada kompetitornya, pesaingnya. Nah, itu perilakunya menjadi bagaimana. Kemudian topik-topik misalkan kesan pertama. Kesan pertama begitu menggoda. Nah, itu yang menjadi psikologi ini ya, psikologi di iklan itu ya. Nah, ada juga cinta jatuh pada pandangan pertama. Nanti ada kajian. Kemudian bagaimana setiap pribadi itu saling tertarik satu sama lain, interpersonal attraction. Jadi mengapa tertarik, mengapa tidak tertarik. Kemudian mengapa terbentuk sikap positif, sikap negatif terhadap partai politik, misalkan terhadap belajar dan seterusnya. Termasuk juga yang berdekatan adalah prasangka. Prasangka terhadap suku, agama, ras tertentu. Kemudian, tadi ini sudah ya, perilaku dalam kelompok. Bagaimana kelompok itu mempengaruhi perilaku seseorang. Apakah facilitating, membuat seorang lebih mudah, atau malah merusak perilakunya. Ya, oke. Kemudian, ada psikologi yang sebenarnya kalau Anda belajar psikologi, yang disebut psikologi itu adalah ini, clinical psychology, gitu ya. Yang suka bantu-bantu orang itu, misalkan, identik dengan clinical psychology. Psikologi klinis atau psikolog klinis adalah orang-orang psikologi yang concern, memberikan perhatian khusus, terlatih dalam hal diagnosis dan memberikan pengobatan, penanganan, pengatasan gangguan-gangguan psikologis. Nah, psikologi konseling juga sama, cuma masalahnya masalah yang tanda petik normal, artinya permasalahannya belum klinis, belum berat. Di sini dicontohkan misalkan orang mengalami stres karena perubahan karirnya naik atau karirnya mandek atau malah turun misalkan, atau stres karena masalah pernikahan. Itu adalah clinical and counseling psychology. Nah, apa hubungannya faktor psikologis dengan kesehatan atau bagaimana kesehatan mempengaruhi psikologi seseorang? Nah, studi tentang faktor-faktor psikologis dengan kesehatan seseorang itu dikaji dalam health psychology. Bagaimana pengaruh stres terhadap kesehatan? Maka ada namanya mungkin gangguan psikosomatis. Contoh orang MAH. Secara fisiologis tidak ada gangguan, tapi kenapa MAH? Karena produksi asam lambung berlebih. Kenapa produksi asam lambung berlebih? Karena faktor stres. Kemudian bagaimana kepribadian dan kesehatan. Misalkan orang dengan tipe kepribadian tertentu, tipe A, tipe B, dan seterusnya, itu misalkan rentan mengalami gangguan jantung dan seterusnya. Nah, silahkan nanti Anda pelajari lebih jauh. Kemudian psikologi kesehatan juga concern tentang bagaimana mempromosikan perilaku sehat. Nah, ini contohnya sekarang yang paling relevan adalah tentang 3M. Mencuci, terus menjaga jarak, sama satu lagi apa? Cuci, menjaga jarak, 3M. Lupa. Kayak yang 3M itu. Nah, itu contohnya bagaimana mempromosikan perilaku sehat yang melindungi ada dari kemungkinan terinfeksi COVID-19. Kemudian lifestyle and health. Jadi ini sebenarnya erat dengan promosi perilaku sehat. Misalkan kebiasaan berolahraga itu akan mempengaruhi kesehatan. Nah, ketika sehat kan secara psikologis juga bagaimana proses pengambilan keputusan seseorang. Kemudian Anda yang tertarik di bidang industri organisasi, ada kajian yang namanya Industrial and Organizational Psychology, mengkaji prinsip-prinsip psikologi dalam industri dan bisnis organisasi bisnis. Contoh misalkan masalah rekrutmen, masalah seleksi, masalah pelatihan karyawan, kemudian bagaimana memperbaiki, meningkatkan produktivitas, kinerja organisasi, kinerja karyawan, bagaimana kondisi lingkungan kerja itu membuat relasi antar karyawan, relasi karyawan dengan atasan,
atasan dengan sesama atasan, itu mempengaruhi produktivitas organisasi. Kemudian ada cabang yang kalau Anda suka olahraga, ada sport psychology. Jadi psikolog olahraga itu membantu para atlet memperbaiki kinerja mereka, penampilan mereka dengan cara misalkan di sini membuat perencanaan tentang sesi-sesi latihan yang efektif, meningkatkan motivasi, bagaimana mengajari mereka untuk mengendalikan emosi ketika mereka mendapatkan tekanan. Tekanan dari lawan maupun tekanan dari eksternal, penonton misalkan seperti itu. Psikologi olahraga juga ada yang fokus secara eksklusif menangani atlet-atlet profesional. Sebaliknya yang lain adalah atlet yang tentu yang ya maksudnya ya hidup sehat, bukan menjadikan olahraga sebagai profesi. Oke, alhamdulillah. Nah, itu bidang-bidang psikologi. Sekali lagi, Pak Irwan ingin menegaskan bahwa itu sampel. Ada banyak yang bisa Anda kaji, cari tentang bidang-bidang psikologi. Nah, yang keempat sekarang adalah tentang bagaimana kaitan psikologi dengan cabang ilmu lain. Nah, sebenarnya Anda bisa, kalau bisa tadi menangkap penjelasan tadi, Anda bisa menjawab bagaimana kaitannya. Kayak tadi misalkan, behavioral genetic. Itu kan ikhtiar para ilmuwan psikologi dengan melibatkan disiplin ilmu lain, ilmu genetika, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu farmasi untuk memahami perilaku manusia. Bisa juga dilihat misalkan ada psikologi ekonomi. Artinya perilaku ekonomi, perilaku pengambilan keputusan untuk membeli, tidak membeli, mempromosikan apa tidak mempromosikan, itu dipengaruhi atau bersama-sama dengan disiplin ekonomi itu akan membuat pemahaman kita tentang perilaku manusia dalam bidang ekonomi bisa menjadi lebih akurat, lebih detail. Oke. Kemudian psikologi politik. Nah, sekarang misalkan kenapa pengambilan keputusan di DPR seperti sekarang ini sehingga melahirkan penentangan, ketidakpuasan. Nah, itu psikologi politik. Mengapa ada orang yang eh, tidak mau memilih ketika ada pemilu dan seterusnya. Kenapa partisipasi publik di dalam percaturan politik tidak 100% warga negara Indonesia. Ada juga contoh psikofarmakologi. Artinya ini untuk memahami perilaku proses mental manusia, kita membutuhkan ilmu farmasi gitu ya. Oke. Itu contoh. Jadi begitu juga dengan yang lain, dengan sosiologi, dengan antropologi. Sehingga lagi-lagi tujuan psikologi kan Anda masih ingat ada menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan. Nah, untuk bisa mencapai tujuan itu tentang perilaku proses mental, maka kita interdependensi, saling membutuhkan, bekerja sama dengan multidisiplin ilmu lain untuk terdapatnya sebuah pemahaman yang komprehensif. Nah, contoh lain lagi kaitannya psikologi dengan ilmu lain lah dengan psikiatri. Keduanya sama-sama mengkaji tentang perilaku proses mental, hanya saja memang mereka berbeda di latar belakang pendidikan. Kalau psikologi, kalau psikologi itu tentu saja disiplinnya psikologi. Psikiatri itu dari kedokteran. Gelarnya sampai strata tertinggi adalah Doctor of Philosophy, sementara psikiater adalah Doctor of Medicine, medical doctor. Kemudian sama-sama mendapatkan pelatihan bagaimana melakukan penelitian, bagaimana mengatasi ini. Nah, berbedanya adalah di sini terkait dengan kewenangan untuk memberikan resep. Karena berasal dari bidang kedokteran, maka psikiater boleh memberikan resep obat untuk Untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan
gangguan psikologis misalkan. Sementara psikolog tidak bisa. Makanya apa? Psikologi bekerja sama dengan psikiater. Jadi bukan bersaingan, tapi bersama-sama memberikan intervensi supaya permasalahan yang dihadapi oleh klien, oleh pasien itu bisa lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian yang kelima sekarang lingkup kerja psikologi. Apa saja sih bidang kerja? Nah, Anda bisa lihat di sini, ternyata paling banyak setting pekerjaan lulusan psikologi, mulai dari S1 sampai S3 itu, ternyata paling besar proporsinya 33% itu bekerja di universitas, di kedokteran, sekolah kedokteran, ya bisa sebagai apa? Sebagai peneliti, bisa sebagai apa? Pengajar, ya, bisa sebagai psikolog di sana, ya. Oke. Kemudian persentase terbesar aplikasi psikologi ini, nah di sini ya, terutama berarti ini psikologi klinis di rumah sakit. Kemudian presentase berikutnya adalah di bisnis consulting. Kemudian di konseling, layanan-layanan konseling. Nah, yang berikutnya adalah setting pendidikan, berarti sekolah-sekolah, tadi kan ini universitas ya. Kemudian pemerintah sama praktek-praktek psikolog independen ya. Oke. Oke, nah ini ruang lingkupnya contoh contoh konkret psikolog konsultan terapis, staf sumber human resources ya, staf rekrutmen seleksi, akademisi peneliti. Alhamdulillah kita masuk ke poin terakhir tentang bagaimana peran psikologi dalam kehidupan manusia. Jadi sebenarnya kita bisa melihat juga tadi di bidang-bidang psikologi tadi, spesialisasi, the field of psychology. Nah, ini contoh saja, lagi-lagi contoh ya, apa peran yang bisa diberikan. Contoh misalkan ya, ada orang memiliki masalah, bagaimana saya mampu mengatasi permasalahan sehari-hari dengan lebih baik. Nah, ini siapa yang bisa bantu? Ini adalah psikolog klinis, psikolog konseling, psikolog komunitas, bisa juga psikiatri. Mengapa klinis, konseling, komunitas psikiatri bisa membantu orang-orang yang mengalami permasalahan sehari-hari? Karena mereka mengkaji, mempelajari asal-usul, akar dari gangguan psikologis dan permasalahan-permasalahan psikologis. Nah, setelah diketahui the origin, asal-usulnya, maka bisa digunakan untuk mengevaluasi pilihan-pilihan pengobatan, pilihan-pilihan treatment, pilihan intervensi. Bantuannya juga dengan memberikan diagnosis, ya, penilaian tentang gangguan, kemudian treatment apa yang tepat untuk gangguan psikologis dan permasalahan-permasalahan penyesuaian pribadi lainnya. Itu contoh ya. Kemudian contoh yang lain, misalkan peran psikologi. Ini ada yang datang kepada Anda, bagaimana saya bisa mengatasi setelah pasca stroke misalkan. Nah, Anda yang bergerak di psikologi rehabilitasi bisa membantu orang-orang yang misalkan pasien penderita, keluarga pasien. Mengapa? Karena mereka menyediakan assessment dan konseling bagi orang-orang yang mengalami sakit atau kecacatan. Menawarkan strategi coping, strategi pengatasan masalah, stres, dan pendidikan, sehingga orang-orang yang berkaitan dengan pasien tadi, pasien yang ini, itu baik individu, pengasuh, pekerja, maupun komunitas, kumpulan masyarakat misalkan, itu bisa membantu proses pengatasan ini menjadi lebih efektif. Mengapa? Nah, lagi-lagi kadang-kadang permasalahan itu bukan permasalahan individual, tapi permasalahan sistem. Oke, maksudnya kadang-kadang ketika masalah ditangani secara individual, selesai, tapi begitu kembali ke rumah, begitu kembali ke lingkungan, masalahnya muncul lagi. Artinya tidak bisa menggunakan pendekatan individual, harus melibatkan keluarga, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau misalkan permasalahan siswa,
Siapa yang harus dilibatkan? Orang tua jelas. Yang berikutnya apa? Sekolah kan? Nah, apa setting-setting itu, setting sekolah, setting rumah, setting lingkungan, tempat di mana anak tumbuh berkembang, nah itu bisa supaya apa? Proses rehabilitasinya lebih cepat. Kemudian di sini contoh lagi bagaimana memori disimpan dalam otak. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih banyak peran psikologi, itu adalah psikologi biologi atau tadi apa? Physiological psychology. Kemudian bisa juga psikofarmakologi. Mengapa? Karena mereka mengkaji apa dasar-dasar biokemis tentang perilaku, perasaan, dan proses mental. Nah, ini contoh-contoh saja ya, Anda bisa menjelaskan dengan contoh ini bagaimana peran psikologi. Contoh yang lain misalkan, ini kalau peran psikologi perkembangan, misalkan, what do babies know about the world? Bagaimana bayi tahu tentang dunia? Nah, psikologi perkembangan bisa membantu Anda selaku orang tua. Mengapa? Karena mereka mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi dalam fisik, kognitif, sosial seseorang. Jadi keberfungsian fisik, sosial, kognitif proses berpikir, sepanjang rentang kehidupan. Mengkaji tentang pengaruh genetika, pengaruh lingkungan terhadap perubahan tersebut, misalkan. Ya, itu contoh peran lain. Nah, peran psikologi yang lain misalkan dari psikologi pendidikan, psikologi sekolah, misalkan. Di sini gimana? Bagaimana seharusnya seorang guru berhubungan, berinteraksi, menangani siswa-siswa yang tanda petik bermasalah. Nah, para psikolog pendidikan, para psikolog sekolah itu bisa berkontribusi dalam persoalan ini. Mengapa? Karena mereka mengkaji bagaimana memperbaiki aspek-aspek proses belajar, membantu mendesain, merancang kurikulum sekolah, kemudian pelatihan, pengajaran, dan pengasuhan perawatan anak. Nah, itu, nah ini contoh yang lain ya, jadi silahkan bisa Anda baca mandiri bahwa psikologi punya kontribusi peran yang signifikan penting dalam kehidupan manusia. Tentu dengan catatan ada sejumlah hal yang bisa kita maksimalkan kontribusinya dalam konteks misalkan sebagai seorang muslim, kelemahan-kelemahan tadi itu bisa kita perbaiki, kemudian kontribusi terhadap kehidupan manusia, terutama komunitas muslim menjadi lebih optimal. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa Pak Irwan jelaskan. Semoga apa yang kita bicarakan semakin mendekatkan kita kepada pemahaman yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah menghendaki apa tentang perilaku proses mental manusia, sehingga psikologi itu bisa kita jadikan tool, instrumen untuk membuat kita semakin bertindak, berperilaku, berproses, berpasangan sebagaimana yang Allah kehendaki. Demikian lebih kurangnya Pak Irwan mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dalam penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.